Tapi gue boleh bangga, gue satu-satunya saat itu aktor atau artis yang bergelar S1. Kantor pengacara gue yang tetap pure. Pure. Kantor pengacara. Namanya Gusti Randa Pas. Jadi Pak harusnya agenda persidangan Pak Mahfud bilang apa? Emang kita goblok. Kan gue bilang, hakim kok goblok semuanya. Iya, memang kita goblok. Kata Pak Mahfud. Kalau- Sampai sekarang masih berlaku kayak itu. Oh enggak. Itu saat itu. Jadi itu masalahnya tuh. Minum. Itu masalahnya. Ini kan multi talenta nih Mas Gus ini kan. Banyak loh. Yang pertama sebagai artis sudah selesai nih ceritanya nih kan. Sekarang sebagai pengacara dulu Mas Gusti. Pengacara. Artinya kan ada sarjana hukum, ada Waduh, ini, segala macam-macam. Silakan cerita dari awal mula Mas Gusti. Sampai jadi pengacara terus ketemu saya nih. Ya, Waktu zaman itu. Gue ini SMA IPA. IPA, Paspal. iya. Kalau dulu A1, tapi IPA zaman dulu kan IPA Zaman IPS IPA. kan? Iya IPA. Sebelumnya Paspal. Paspal. Pasti pengetahuan alam. Ya. Terus IPA Ya. atau IPS. Gue IPA. IPA-nya. Karena gue tuh pengen jadi dokter. Ya, SMA di mana Mas Gusti? SMA 9. Anak SMA 9 negeri. Bulungan. Bulungan. Yang sekarang jadi 70. 9 sama 11 digabung jadi 70. Jadi 70. Jadi anak SMA sekarang 70 Bulungan. Sekarang 70 Bulungan. SMP 70 X9 ngomongnya Ya. begitu harus. SMP? SMP 68 Cipete sini. Oh. Cipete. SD Cilandak sini. Wah, anak Jakarta asli nih. Gue Jakarta, Lip. Yang punya kampung sini nih sebenarnya. Yang punya kampus sini. Kuliah di mana Mas Gusti? Pancasila. UP. UP. Jaksel juga nih. Enggak dong, Lenteng Agung. proklamasi. Oh, proklamasi Jakarta Pusat. Masih proklamasi. Dari gue SMA itu Paspal, cita-cita gue jadi kedokteran, Lip. Nah, Makanya gue ambil IPA. pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Nyuntik orang. Iya. Ya kan Kasih gitu. cyanida. Bukan. Karena keluarga kakak-kakak gue tuh ada yang insinyur, Iya. ada yang teknik, ada yang dokter gigi. Iya. Nyokap gue minta gue dokter. Makanya gue ambil IPA. IPA. Tapi karena tadi yang udah terdistract ya. Dengan bintang film tadi ya. Dengan bintang film tuh. Apa nari-nari jadi model Iya. segala macam. Jadi agak-agak nggak keren gitu kan. Iya. Nah begitu lulus, Tahun berapa lulus Mas Gusti? SMA? 83. 83. Nah, begitu lulus, dulu kan namanya si Penmaru. Iya. Masuk perguruan tinggi. Iya. Gue nggak terima. Padahal gue udah ngambil tuh universitas yang jauh-jauh. Gak keterima juga. Uncen gue ambil tuh. Padahal dari SMA 70 ya. Iya. Andalas gue ambil. Gue nggak berani juga ambil UI. Kan ngambilnya kedokteran soalnya. Iya, gue nggak berani ambil UI. Pasti saingan kan. Iya. Gue ambil jauh-jauh. Kagak lolos, Lip. Kalau Nggak lolos. Terus karena udah merasa ertong gitu kan. Iya. Jadi nggak ngurus. Hampir sebulan gue nggak ngurus. Iya. Abang gue marah dong. Ya. Lu apaan lu? Lu harus kuliah dong. Jangan sampai nggak kuliah. Lu masa gini-gini cuman jadi artis doang gitu. Serah deh. Nggak tahu gimana. Kakak gue tuh masukin gue ke Pancasila. Saat itu jangan Pancasila sekarang masih bagus kan. Ya. Dulu tuh di Jalan Proklamasi. Salemba, proklamasi. Proklamasi ya. Gedungnya kecil aja kayak rumah gitu. Ya. Dimasukin lah gue fakultas hukum. Gue tanya kenapa fakultas hukum? Ini yang masukin kakak ini kan? Kakak gue Nah, daftarin. Kenapa? Katanya lu nggak Tahun mau berapa tuh, Mas matematik. Gusti? 83 juga apa 84? Masuk fakultas hukum. 84 jadinya. 84. Oh berarti lulus 83 setahun. Enggak, saat itu kan 83 kita ada tambahan 6 bulan sekolahan. Ya. Jadi antara 83 84 gitu lah. Ya. Makanya kita masuk di Juni kan. Ya. Tadinya kan kita kalau enggak Januari gitu kan, Ya. jadi Juni. 84 sebetulnya sih. Ya 84 ya. 84. Kenapa gue dimasukin fakultas hukum? Biar santai. Gitu abang gue. Bayangin gue anak Paspal masuk hukum. Kan kita nggak pernah dapat IPS kan. Ya. Hari pertama kuliah, bukan hari pertama. Ya biasa lah ikut ospek segala macam. Gue bayangin gue anak Bulungan kan. Anak Bulungan masuk proklamasi kuliah. Waduh, Pancasila zaman dulu. Ya. Yang keren Trisakti keren. Ya. UKI keren. Kalau Ya. Pancasila nggak keren saat itu. Buset nih. Bikin males kuliah nih lihat orang kayak gini. Tapi oke lah gue ikutin lah. Akhirnya gue kuliah hari pertama tuh. Ya. Siapa temannya yang terkenal di Pancasila kata Mas Gusti siapa tuh? Ada nggak? Anak 84? Iya. Siapa ya?
Malah yang banyak terkenal tuh angkatan di bawah gua terusnya 85. 85 ya. Banyak loh. Ya. Fakultas Hukum. Kayak Dasko itu anak 86 kalau nggak salah. Oh, Dasko 86 ya. 86. Pancasila ya. Nah, Pancasila. Mhm. Jadi begitu gua pertama kali masuk Fakultas Hukum tuh PIH, pengantar ilmu hukum. Ya, pengantar ilmu hukum. Tanya tuh, apa arti hukum? Oh, jawab gitu. Ya. Apa arti hukum? Pas tanya gua, apa arti hukum? Nggak tahu. Kan gitu. Gua anak IPA kan. Ya kan nggak pernah belajar apa tuh. Ya. Kalau anak IPS. Oh, barulah wah ini pelajaran kayaknya berargumentasi aja ya. Kira-kira gitu kan. Nah, gua anak paspal. Jadi cara berargumentasi gua mungkin terstruktur gitu, lebih enak gitu. Udah, gua tuh masuk lumayan tuh. Begitu semester pertama IP gue masih 2,7 sekian, Lip. Bisa juga ya gue. Gue pikir gue bakalan anjlok gitu loh. Karena itu kan banyak MKDU kan masih pertama. Mata kuliah dasar. Keganggu gue, Lip. Ya. Tahun 86 ya. Keganggu. Karena gue ada syuting film di Bali. Ya. Itu Nusa Penida. Gue lama di Bali 2 tahun akhirnya. Gue 2 tahun di Bali. Syuting film itu ya? Syuting film itu. Film itu juga, filmnya bagus. Berarti cuti kuliah? Enggak juga. Bisa dibilang nggak masuk. Tapi zaman gue kan belum ada sistem SKS murni ya. Ya. Belum, murni banget gitu. Masih ada paketannya juga? Masih ada paket-paket. Masih ada kayak begitu. Jadi gue bisa lost tuh. Kadang-kadang gue cuma ikut mites. Dengan tes, gue balik dari Bali. Ya hasilnya pasti nggak bagus lah. D gitu. D itu kan nggak lulus. Kadang lulus. Masa? Ada juga yang lulus. Kalau masa dia lulus? Ada. C lah. Kita di UID lulus C2. tuh. Oh mungkin. Di UID lulus tuh. Nah, banyak akhirnya gue dikatain mana anak. Gila kalau si Gusti IPK-nya rapido. Ya. Apa tuh? Rapido. 0, berapa gitu kan. Ada rapido tuh yang buat gambar. 0, sekian gitu. Iya. Oh iyalah banyak yang yang begitu kan. Jadi rapido lah angka gue. Jadi gue balik lagi kuliah tuh bener gitu. Jadi tapi kan orang kampus bilang ya lu syuting lu bikin surat aja bikin surat. Makanya gue tuh masuk 84 keluar 93 Lim. 84 keluar 93 9 tahun. 9 tahun. Orang udah S2 tuh. Ya, zaman itu wajar lah ya. Wajar zaman itu. 9 tahun. Tapi gue boleh bangga gue satu-satunya saat itu aktor atau artis yang bergelar S1. Sarjana hukum. Sarjana. SH. Nah, saat itu angkatan gue ada sih, tapi sedikit lah, misalnya kayak almarhum Marisa tuh masih S1, Dina Mariana almarhum juga S1, ada Norma Yunita, tapi dari 1000 mungkin yang sekolah tuh cuma 10 atau 20 orang gitu. Ya udah, ini bekal lah, mau dipakai kapan terserah gitu. Nah akhirnya 93 gue lulus. Gue inget banget tuh, Lip, kebetulan gue punya tante gue itu jaksanya Zarima dulu, waktu zaman ekstasi. Gue ketemu tante gue, ada nyokap, bilang kamu mau jadi apa? Kalau mau jadi apa, gue udah jadi artis kan. Udah aman kan? Udah aman. Mau kerja apa gitu kan. Gue inget banget nih, ini cerita lucu nih. Gue iseng dulu kan kalau koran Kompas tuh ada lowongan kerja ya. Ada lowongan kerja kan di belakang gitu, iklan baris. Banyak banget itu. Banyak. Dibutuhkan duty manager. Wah, keren namanya duty manager. Hotel Borobudur. Hotel Borobudur, Bro. Manajer dati ini ya. Gue ngelamar. Panggilan, interview. Panggilan. Gue diterima, Bro. Jadi duty manager hotel. Hotel. Perhotelan. Tapi karena gue baru masuk, gue harus menjadi asisten. Duty manager. Gue tanya. Kerjanya jam berapa? Malam. Jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Namanya juga duty manager di perhotelan kan. Nah, karena itu di salah satu hotel terkenal, gue sebutnya Borobudur. Hotel Borobudur ya. Gue kan sering main ke Musro, musik room, diskotik. Diskotik. Nanti kalau gue lagi kerja, temen gue, lu ngapain lu? Lu bayangin. Tapi masuk kerja? Belum. Gue tolak. Oh iya kan, diterima tapi diterima gue tolak. Oh belagu banget. Atau padahal lu gajinya gede tuh. Ya lumayan. Sama artis gedean mana tuh? Artis dong. Oh artis dong. Artis. Udah. Jadi kan kita tuh kayak menutup peluang bagi orang lain harusnya gitu kan. Yang kedua,
Kebetulan gue punya, saat itu gue main di RCTI itu stripping tiap jam 6:30 malam, Ya, opera 3 jaman. ya, Salah satu pemainnya itu kerja sebagai sekretaris corporation di kantor LNG Bontang. ya, LNG Bontang. Dia bilang, Gus, kamu coba ngelamar ke LNG Bontang. ya, Pertamina punya tuh. Bilang gitu. ya. Lamar, diterima bro. Itu kalau nggak salah kantornya tuh di Wisma Nusantara tuh. Pakai ijazah SA. SH, Ah, ya mungkin HRD atau apa. Dengan syarat 6 bulan harus tinggal di Bontang dan tidak boleh pulang ke Jakarta. ke Jakarta. Dan tinggal di Mes Bujang. Di outsourcing. Ya, Gimana gue mau di sana? ya, Kan gue terikat kontrak. ya. Artis. Artis, Ah, ya kan? bintang film kan. Bintang film. Akhirnya gue tolak juga. Dua yang duit terima ditolak. Tante gue ini almarhum, adik nyokap bilang, gini aja deh. Kalau kamu kayak begini gayanya, kamu jadi pengacara aja. Itu awal mulanya Nah, kan. Karena gue tuh nggak tahu juga sarjana hukum tuh profesinya apa. Zaman itu susah memang ya. Susah kan? Atau kamu mau jaksa, atau kamu mau hakim gitu. Waduh, kalau harus masuk tiap hari. Iya. Jaksa harus masuk tiap hari. Iya. Pagi-pagi subuh udah masuk. Iya. Kamu jadi pengacara aja deh. Iya. Bawa nih surat biasa kata Belece. KTBLC Zaman dulu. Kemana? Pengadilan tinggi? Enggak. Ke kantor pengacara. Oh, kantor pengacara Lu dulu. tau gak siapa? Heeh. Oce Kaligis. Nah, Datanglah kantor Oce. Di Majapahit. ya. Sampai sekarang kantornya di situ. Iya. Heeh. Kata Pak Oce, kamu bintang film kan katanya. Oh, kamu itunya Rizia ya? Ponakannya iya, Pak Oce. Dilihat sama Pak Oce. Ini asisten saya nih banyak sekali katanya. Iya banyak juga tuh asisten. Ya. Gak Ada apa-apa. Hotman Paris nggak di situ? Hah? Ada? Belum ada? 93. Kayaknya udah ada deh Bang Hotman di situ. Barangkali ya, Oh, iya. 93 ya. Oh, tahu udah enggak. Udah bikin sendiri. Ini 93 ya? Iya, kayaknya udah. Ini banyak nih. Ah. Waduh. Enggak lah, gue bilang. Kalau kamu mau lihat aja ke belakang tuh. Lihat. Masuk ke dalam kantornya. Iya biasa lah, asisten. Iya. Waduh, rame Pak Oce. Gini aja, Pak Oce kasih lagi surat, kata Belece. Kau bawa ini anak buahku udah bikin kantor. Law firm. Siapa tuh? Ya dulu. Oke. Pas gue lihat Cempaka Putih Raya. Ya. Gue datang. Itulah kantornya Hamdan Julfa, Junifer Girsang. YPHNJ. Masuklah ke sana. Masuklah. Dari Oce ya? Dia bilang gitu. Pak Oce. Kata siapa? Kata Jennifer. Jennifer. Iya Pak. Jangan panggil Pak. Bilang gitu. Kata Jennifer. Seumur kita ini. Nanti gue lu tua lu jangan. Kayak kita manggil Pak. Gini. Artis pula kau ya. Dia bilang gitu. Nah. Gue tahu lah kayak gini kan ospek-ospek kan. Iya. Besok masuk. Kau masuk jam 9. Pagi. Tapi gini. Kau duduk dulu lah. Duduk. Gue bikin surat. Besok kau bawa ini surat ke Mabes Polri. Oke, udah. Ya. Lip, gua tuh nggak pernah nginjek Mabes Polri, lu bayangin. Seumur Nggak pernah umur. tahu, seumur umur lah. Bawa surat. Kurir. Udah gitu, pas gua terima surat itu, besok kau pergi ke tahanan. Berarti kan Bareskrim. Basement. Nah. Ya udahlah, disuruh kan. Ya. Pas gua keluar, gua lihat lawyer mobil jelek-jelek. Bagusan mobil gua artis. Banyak lawyer situ. Banyak lawyer kan dia kan firma hukum. Iya. Ada 5. Di kantornya si Jennifer Girsang ini. Iya, bukan kantor. Ini law firm. Jadi ada Hamdan Julfa, Junifer, segala macam sana. Bang Poltak, Bu Yanti dengan si Boy Januardi. Karena itu, bangun pagi dong. Bangun pagi. Tahun berapa tuh? 1995? 93. Lu tahu nggak? Masuk Mabes Polri dari mana? Dari belakang bos. Nggak tahu dong. Nah, kebetulan di Mabes Polri itu depannya kan dulu ada lapangan bola. Lapangan bola. Gue tuh pernah anak PS remaja. Gue football di sana. Gue tahu mabak. Ya. Kita sebut mabak dulu. Ya. Gue naik mobil, masuk dari depan bos. Mau kemana? Mau ngasih surat. Belakang katanya. Di belakang lewat mana? Propos.
Iya, gue ke belakang lah. Biasa kan, saat itu kan nggak seperti sekarang. Ya. Yang pakai apa muka segala macam. Ya kan KTP lah, Ya, tulis segala tulis tangan macam. biasa itu kan. Biasa. Saat itu langsung gue ke gedung Bareskrim juga nggak secanggih sekarang. Pas masuk, oh bentar ya, oke. Entah apa tuh surat gue nggak tahu. Tiba-tiba gue digiring ke bawah, bos. Ketahanan. Tahanan. Kalau sekarang naik lift. Ya. Dulu naik tangga. Tangga. Keluk. Kiluk. Kumuh. Ya. Kalau sekarang kan tertutup, nggak boleh lu bertemu. Iya, kalau dulu boleh. Ini kerangkeng, ada tempat duduk. Ngobrol kita. Ngobrol. Dikasih tahu tuh dengan penyidik. Ini kliennya Pak Junifer ini, itu adalah 340. 34 bukan. Pencurian, penadahan. Ya, 480. Penadahan. Jadi dia banyak mobil-mobil dicuri dan dia itu. Wah, pasti gua ketemu orang yang serem nih gitu. Gue duduk aja. Tiba-tiba datang dari jauh. Kayak kakek, bos. Tukang tada ini. Kayak kakek, duduk. Dari Pak Junifer ya? Iya, Pak. Terdedak juga nih kan. Sebentar ya, dia ngomong gitu. Dia balik lagi, ada kantong kresek. Kasih ke Pak Junifer ya. Oh iya, gue gak tahu apa itu. Kantong kresek. Berat nggak? Enggak, kayak baju kotor. Oh, baju kotor. Baju kotor. Keluar lagi dong. Ketemu lagi dong, mau penyidik. Ya. Udah kelar, sudah. Ngapain bintang film, jadi lawyer, kayak gini. Capek kan ke penjara kayak begini. Saya bodoh lah, yang penting gue mau ke Cempaka Putih lagi nih kan. Begitu gue masuk kantor, ditepokin. Ore! Ternyata gue di ospek. Suruh ngambil baju kotor doang. Suruh ngambil baju kotor, masuk ke penjara Bareskrim. Bareskrim ya. 93. Tahun itu ya. Tahun itu. Udah. Nah, di tempat gue itu kalau Pak Hamdan lebih kepada perdata. Jadi Pak Hamdan tuh perdatanya ngelotok ya. Ngelotok. HTN kan sebetulnya. Iya. Tata negara. Kalau Junifer yang pidana. Iya. Gue nempel mah. Sama Junifer terus. Nempel. 95 gue bilang gue cukup. Gue bikin kantor sendiri. Bikin law firm juga. Tapi Mas Gusti dapat SKPT pengadilan kapan tuh? Sumpah itu? 95. 95 udah ya? 95 gue udah disumpah di Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI. Ya, DKI. Itu pun lulus 93, gue ikut ujian 3 kali nggak lulus. Ya, itu tahu kita ceritanya tuh. Nggak lolos. Yang ketiga gue lulus. Nah, tahun 95 bikin kantor. Bikin kantor, namanya Great. Gusti, Rofik, Edwan, Dewi. Great. Great. Law firm. Di mana tuh kantornya Mas Gusti? Pertama kali di Kebayoran Lama Ciledug. Ciledug ya. Di Ciledug, aduh. Nggak gampang dapat kliennya. Emang. Kantor kita juga blusuk gitu kan ke dalam. Gimana dapat klien. Akhirnya anak bilang, susah dapat kayak gini. Pindahlah ke Jakarta Timur. Ya. Ada teman gue tuh namanya Dewi, itu di Jakarta Timur aja. Pokoknya tuh bapaknya tuh di Kapolres Jakarta Timur lah. Di Polres Jakarta Timur. Nggak jalan juga. Gue lihat, waduh nih kayak gimana. Nah, gue udah mulai bisnis. Usaha. Gue udah bisnis. 95 tuh gue udah punya usaha. Akhirnya gue punya gedung di Radio Dalam. Gue ke Radio Dalam. Pindah lagi ke gedung dari sendiri. Jakarta Timur, Radio Dalam. Ya. Di gedung sendiri punya kantor sendiri. Iya. Nah, lumayan. Karena Radio Dalam itu lalu lalang orang, pinggir jalan, orang ngelihat segala macam. Udah banyak. Kasusnya mulai macam-macam tuh. Udah pajak. Ya. Restitusi pajak, macam-macam segala macam. Terus gue dengan partner gue juga bawahnya showroom mobil Mercy. Gue juga bikin PH, segala macam. Wah, hukum gue nih agak terganggu nih. Karena kan kalau lu punya PH kan ya kayak begini. Terus di bawahnya gue punya, kalau tahu bengkel Mercy Lotek ya. Aksesoris Mercy. Itu kan gue sama teman-teman gue bikin. Ya, kita lurus lagi ke pindah gue. Ya. Pindah. Masih pengacara lagi nih. Mustika Ratu. Gue punya kantor di Mustika Ratu. Bidakara. Sampingnya di Mustika Ratu. Gue 10 tahun di Mustika Ratu ini. Iya. Akhirnya lama di Mustika Ratu. Jadi itu bener-bener kantor pengacara gue yang tetap pure. Kantor pengacara. Namanya Gusti Randa and Partner. Nah. Di mana Pak Olip salah satunya.
Pak Deolipa apa Pak Olip nih? Dia lipa. Nah, itulah bagaimana akhirnya kita berpartner ya Bang Alpas Gusti Dan ya. seterusnya Dan kita jadi seterusnya, lawyer. Jadi lawyer. Itu cerita lawyer. Cerita apa lagi, Dip? Lawyer itu Mas Gusti kan sempat diusir tuh sama Pak Mahfud MD kalau nggak salah itu ya Iya. di mahkamah. Coba cerita itu yang paling menarik itu kan kita ketawa aja. Iya. Jadi itu ceritanya nih Ya. kalau gue sih bangga dengan video itu. Iya, Meskipun banyak orang yang nggak ngerti, terus komennya jelek. iya, Itu ceritanya begini. Saat itu kita baru melaksanakan yang namanya proses konstitusi, yang namanya milih presiden secara langsung. pertama kalinya ya. Pertama Pemilihan kali. presiden secara Sehingga yang menjadi rumitnya adalah pasca election. langsung. Nah, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Betul ya. Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya juga menguji sengketa pemilu. Iya. Gitu. Nah, saat itu saya sebagai lawyernya Partai Hanura. Lawyer Partai Hanura di mana Wiranto saat itu ketua umum. Yang ditunjuk sebagai ketua lawyernya itu, ketua bidang hukumnya itu saya. Wakil ketuanya ada Elsa Sarip, ada Teguh Samudra, segala macam. Saya. Teguh Samudra nggak ikut. Dengan Elsa Sarip. Ya. Pada waktu itu, perselisihan hasil PHPU, pemilihan umum, kita masuk dulu kepada, kan dulu dipisah, legislatif. Iya. Pemilihan legislatif. Lu bisa bayangin nggak? Begitu banyak kabupaten kota. Begitu banyak kabupaten kota. Berarti ada KPUD begitu banyak. Betul. Betul ya? Betul. Sementara suara dikumpulkan itu pertama di tingkat kecamatan. Habis di tingkat kecamatan baru masuk ke kabupaten kota Madia. Baru masuk ke provinsi, baru masuk ke pusat. Ada Ya. 4. 4 tahap tingkatan berjenjang. Kira-kira menurut lu tersunat nggak suara? Kemungkinan besar. Tapi kalau kita berpikir baik, enggak deh. Gitu. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Ya. berpikir sebaliknya, Sebaliknya, sangat mungkin sekali. sangat. Tersunat-sunat itu. Ya. Bukan itu masalahnya, Lip. Mhm. Kalau bagi gue. Apa? Masalah algoritma. Atau gue bilang, gue bisa katakan sekarang itu algoritma. Misalnya begini. Karena itu penghitungan tuh pakai komputer. Pakai komputer nih penghitungan. Kan nggak mungkin lagi manual kan. Ya. Kalau dari tingkat pusat tuh nggak mungkin manual. Maka gugatan kita berdasarkan data. Kan begitu kan? Betul. Kita masukkan ke MK. Nanti MK menerima gugatan kita, menereplik kita dan seterusnya. Begitu putusan MK, kita tahu lah putusan hakim itu final and binding itu udah nggak ada lagi sebabnya. Ya pada waktu diucapkan itu. Ini MK nih, bukan PN. Kalau PN lu masih bisa banding. Iya, ini PT. MK selesai. Udah final and binding. Udah sampai di situ. Sampai di situ. Gua lihat, Bro. Provinsi Kabupaten Bangka Timur judulnya. Ya. Iya kan? Pas di tengah-tengahnya ulasan Jakarta Timur. Sumatera Barat. Nanti di bawahnya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ini gimana sih putusan? Ini kan masalah algoritma aja nih. Atau salah ngetik. Lu kalau Barat ya keluar semua Barat. Makanya sekarang akhirnya dimintalah flash disk. Buat keamanan. Buat keamanan. Kalau dulu kan dibaca tuh begini. Ya. Jadi Barat tek. Nah. F1 Kalimantan Barat, F2 Sumatera Barat. Salah pencet keluar Kalimantan Barat. Panitra nih. Tek. Ya pastilah. Ya, lu bayangin. gitu. Manual. Dari seluruh Indonesia masuk di MK saat itu. Saat itu Pak Mahfud. Jadi apa beliau itu? Ketua MK. Wah, bergengsi itu dia. Bergengsi. Saya dengan Pak Mahfud saat itu dulu sebelum Pak Mahfud ketua MK sama-sama di PKB. Satu partai. Satu partai di bidang hukum. Saya dengan Pak Mahfud. Zaman Alwi Shihab dengan Saifullah Yusuf, sekjennya, bidang hukumnya saya dengan Pak Mahfud. Tahun berapa itu Mas Susi? 2000 berapa Gus itu ya? Gus Dur ditolak jadi presiden, akhirnya gue demo dengan 2002, Ansor di 2001 2002. Ya mungkin. Makanya Saifullah Yusuf, mas saya pasti tahu banget tuh karena kita demo. Pak Mahfud mas saya dekat. Iya, berteman lah ya. Berteman. Waktu kita demo Gus Dur enggak. Sampai sekarang masih berteman gak nih? Harusnya masih berteman loh. Oh iya. Loh, abis itu saya ketemu Pak Mahfud biasa aja. Nah, begitu hasil putusan MK, saya lihat wah nggak bener nih. Saya ngadu dong dengan salah satu, kan ada 9 orang. Iya. Aduh namanya siapa sih yang orang Bugis tuh. Saya bilang, Pak,
ini nggak benar Pak putusan. Mhm. Di mana kok Gus yang nggak benar? Ini Pak, masa Kalimantan Timur, Jawa Timur, petitumnya ini jadi begini. Ini, Heeh. wah nggak betul ini, dia bilang gitu. Gus, itu ada ruangan kosong, masih banyak kosong ruangan di MK itu. Aku kasih komputer, kau ketik mana yang benar. Waduh, kalau gue bisa ngaco-ngaco nih Mas. Iya. Ya kan? Tapi kau jangan bilang dengan wartawan. Ya. Kalau oke, ku gendong kau mutar-mutar Monas. Mhm. Elsa Sarip tuh saksinya, Elsa dengar. Elsa Oke. Sarif. Gue ketiklah berdua Elsa. Udah kasih Elsa. Ya udah, kasih. Si bapak itu bilang juga, nanti akan diucapkan pada waktu sidang Golkar. Ini kan gue sidang Hanura nih. Iya. Sidang Golkar. Gue juga bukan terkait dong berarti di Betul. Golkar. Ya bukan terkait. Ya kan? Oke, ada undangannya. Duduklah kita. Nggak, Hanura, ini lagi sidang Golkar. Ya. Ya kan? Tungguin Pak Mahfud ngomong segala macam. Mana nggak diucapin nih? Kalau nggak diucapin ya batal dong. Betul. Harus dilafazkan dalam persidangan dong. Heeh. Tungguin. Mau ditutup dengan si Pak Mahfud. Mhm. Baiklah kalau dengan demikian segala macam gini. Wah, kalau ditutup selesai nih cerita. Ya. Bagaimana yang kita koreksi ini? Ya. Ngapain juga gue diundang? Masa Pak Mahfud gak lihat? Ngapain tuh saya disebut di situ? Lu bukan partai lu bukan terkait. Kok ada lu di situ Mungkin kan? sentimen kali dia. Bukan, mungkin Pak Mahfud juga Nggak ngelihat juga. bukan nggak ngelihat. Mungkin Pak Mahfud pertama kali juga kan? Oh, Jadi sama-sama baru ini. Masih baru ketua gemetar pegang MK. palu nih. Sebelumnya kan Pak Jimli. Iya, Jimli Asidiki. Baru Pak Mahfud. Jadi dia juga masih gitu, meskipun Iya. Pak Mahfud guru besar kan. Iya. Belum tentu guru besar itu bisa mimpin sidang. Iya. Begitu dia mau tutup, bilang interupsi. Hmm. Wah nggak ada interupsi. Dia pikir gue yang bersengketa. Nggak ada interupsi. Ah. Memang pada waktu putusan nggak boleh interupsi. Ya. Bukan gue yang sengketa nih gitu. Gue disuruh datang ngapain? Orang lu suruh lapasin bahwa ada kesalahan Ya. MK untuk putusan Hanura yang harusnya Kalimantan Timur, kenapa Jawa Timur? Jadi gue maunya begitu kan. Mhm. Mau ditutup, interupsi. Nggak ada interupsi. Kata Mahfud. Kata Mahfud, ini gimana sih? Begini Pak, ini karena salah gue, dimatiin mic gue. Jadi yang matiin mic juga nggak tahu masalahnya. Persoalannya apa? Karena dimatiin, Pak Mahfud nggak denger jadinya. Ya. Ada cuman gue bilang, ini antara Posita dengan petitum beda. Positanya ini, petitumnya ini gimana coba? Positanya Jawa Barat, petitumnya Sumatera Barat Sumatera misalnya Barat. gitu. Ah, Ini gitu kan ya. ngaco. Mhm. Wah, ditarik oleh satpamnya, Mhm. Amdal. Gue bilang, nggak usah ditarik, gue bisa sendiri. Gue bilang. Keluar kok Pak, keluar Pak. Elsa takut, Gus gimana Gus? Diemin aja. Gua bilang. Ah. Itu kalau nggak dipotong tuh yang beredar itu, Ah. gue lebih maki-maki lagi. Ah. Gue bilang, hakim MK goblok semuanya gue. Gue ditarik. Tapi Mahfud suruh keluar nggak nih, Mas Gusti? Keluar. Keluar kau kan? Gitu. Kalau nggak keluar, dikeluarkan. Ancamnya begitu. Wah saya bisa keluar sendiri, gue bilang gitu. Ah. Tapi dimatiin mic gue. Ah. Tiba-tiba datang 2 orang segala macam. Apa lu, gue bilang. Ah. Gue bilang, ini beda nih, gue bilang. Posita sama petitum nih. Wah nggak ada ini, biarin aja katanya. Goblok lu semuanya. Emang kita goblok katanya gimana? Pak Mahfud ngomong gitu. Lama juga, Pak Mahfud nggak tahu. Jadi Nggak, Pak harusnya agenda persidangan Pak Mahfud dikasih. bilang apa? Emang kita goblok. Kan gue bilang, hakim kok goblok semuanya. Iya, memang kita goblok. Kata Pak Mahfud. Heeh. Sampai Kalau- sekarang masih berlaku kayak itu. Oh enggak. Itu saat itu. Jadi itu masalahnya tuh. Minum. Itu masalahnya. Ya ngapain juga dimatiin mic gue. Akhirnya kan Iya. Pak Mahfud nggak tahu. Dan panitranya harus kasih tahu dong. Agenda sidang tuh salah satunya adalah revisi Iya. putusan nomor sekian-sekian kan antara Partai Hanura dan KPU. Ya. Nggak dikasih tahu ke Pak Mahfud. Udah pas keluar, gue diusir. Dulu ada sekarang ada tetangga. Gue bilang, Sa, kita di pinggir jalan, Sa. Elsa Sarif. Udah. Kalau kita di tangga ini, contempt of court. Gue bilang. Ya. Kita di pinggir jalan, wartawan banyak. Gue ngomong wartawan, wah itu nggak bener. Wartawan, oh gitu maksudnya. Jadi wartawan baru tahu. Ya. Oh gitu, Setelah iya. diusir tadi. Makanya gue nggak diaduin. Terus sekarang waktu itu Pak Mahfud tahu nggak cerita itu? Akhirnya. Pasti tahu lah.
Pak Mahfud. Tapi Akhirnya pasti tahu lah. Tapi nggak minta maaf ya. Nggak perlu lah gue bilang. Sampai sekarang hubungan itu putus apa dari ini Enggak. Udah komunikasi Setelah lagi? itu gue sering ketemu. Ngobrol ya. Kebetulan kan gue megang Sleman, Bos. Hmm. Gue pegang klub Sleman. Klub Sleman ini. Ini udah mulai masuk ke wilayah-wilayah atlet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.